Dirgahayu ke-39, Detasemen Jala Mangkara, Satya Wira Dharma, Quick, Silent, Deadly, Salam Prajurit Petarung. Pada tanggal 4 November tahun 1982, Kasal membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus AL, Pasusla. Keberadaan Pasusla didesak oleh kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Pada tahap pertama, direkrut 70 personel dari Batalion Intai Amfibi, Yotaifib, dan Komando Pasukan Katak, Kopaska. Komando dan pengendalian pembinaan di bawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Korps Marinir. Kasal bertindak selaku pengendali operasional. Markas ditetapkan di Makoarmabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini, Kasal menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk Detasemen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui dan sejak itu, tanggal 13 November tahun 1984, Denjaka menjadi satuan anti-teror aspek laut. Detasemen Jala Mangkara atau disingkat dengan Denjaka, adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan ini adalah 6 bulan. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI, kepada Komandan Korps Marinir, nomor LSN, 01-P-4 Romawi, 1984 tanggal 13 November tahun 1984. Detasemen Jala Mangkara selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah Dangkormar, juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan Detasemen Jala Mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini Kabais TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus, meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Demikianlah informasi yang dapat kami berikan. Silakan rekan-rekan komen di bawah. Terima kasih. Salam Prajurit Petarung.